wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai jamaah sholawat al-Quran, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa bersilaturahim dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat ya kita bahwa silaturahim apapun bentuknya yang dikemas dalam bentuk pembacaan sholawat itu sangat penting bagi kita, baik dari dari segi rohani ya, juga jasmani ya. Rohani kita dapat baca sholawat dengan khusyuk, jasmaninya kita dapat pisang kacang. Alhamdulillah. Mungkin saya sebentar sudah ditunjuk tadi ya tentang kesehatan. Saya bisanya ya tentang kesehatan. Kalau tentang macam-macam itu, pikir macam-macam belum, tidak kompeten ya. Perlu diketahui bahwa kesehatan itu sangat luas ya, sangat luas. Sudah saya informasikan minggu yang lalu. Kemudian informasi terkini memang ini dunia itu penuh dengan kejutan-kejutan sekarang itu ya. Mungkin sudah zaman akhir ya. Bukan hanya kesehatan ya, ekonomi ini diprediksi 2023 ini resesi. Nah, jadi juga bencana alam, kejutan-kejutan. Bencana alamnya itu ya banjir misalkan, banjir. Tapi banjirnya itu aneh. Ya, sampai longsor, sampai apa pokoknya. Jadi kejutan juga dalam bidang kesehatan. Mulai dari pandemi itu kan kejutannya. Mulai dari pandemi 2020 tuh, 2021. Kejutan nggak tahu sampai sedunia banyak meninggal. Kejutan dalam bidang politik juga ada ya, kasus-kasus. Pokoknya kejutan. Yaitu peringatan Allah semuanya. Juga dalam kesehatan ini yang terakhir, banyak anak-anak meninggal ya, terutama usia balita di bawah 6 tahun yang didiagnosa gagal ginjal ya, gagal ginjal. Kenapa kok jadi kejutan? Karena jumlahnya banyak. Pertama mungkin 1, 2, kok tahu-tahu jadi puluhan. Dan itu mengenai anak-anak semua. Akhirnya diselidiki ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dicurigai itu belum pasti ya, dicurigai bahwa yang dikonsumsi anak-anak, mungkin yang dikonsumsi anak-anak itu obat-obatan adalah bentuk sirup, bentuk cair itu sirup yang dikemas oleh pabrik farmasi itu melalui proses-proses, melalui bahan-bahan yang yang diproses oleh farmasi dengan dosis-dosis tertentu. Bahannya yang mestinya ini yang memberi keterangan tuh bagian farmasi. Dengan dosis-dosis tertentu biasanya aman. Ya, biasanya aman. Ini jadi tidak aman. Jadi dicurigai dari sirup seperti itu. Akhirnya dibuat surat edaran oleh Menteri Kesehatan ya, oleh karena ini kecurigaan sirup, maka dalam obat-obatan dalam bentuk sirup ya, dipukul rata ya edarannya kepada dokter, kepada klinik, kepada rumah sakit untuk tidak meresepkan dalam bentuk sirup. Entah sirup macam-macam, sirup vitamin, sirup paracetamol. Mungkin yang pertama diketahui dari sirup paracetamol. Yang jadi pertanyaan, kenapa sirup itu ada masalah?
ternyata dicurigai ya, ada kandungan namanya etilen glikol. Etilen glikol. Sebenarnya etilen glikol pelarut macam-macam ya di industri farmasi. Industri farmasi itu pelarut macam-macam, pelarut organik namanya. Apa namanya, bahan polister gitu ya, itu bisa digunakan untuk itu juga untuk obat-obatan. Sebenarnya dalam dosis tertentu etilen glikol itu aman ya, semua itu dalam dosis yang dianjurkan itu aman. Kalau dalam dosis berlebih menjadi tidak aman ya. Menjadi tidak aman. Yang menjadi masalah industri farmasi itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya tidak berdiri sendiri, bahannya dia produksi sendiri ya, misalkan semuanya diproduksi sendiri. Mereka tuh bahan-bahan impor, bahan-bahan seperti itu. Jadi mereka itu bukan tetap tergantung kepada negara lain, pihak lain yang kita tidak tahu kandungannya apa, ya kan? Akhirnya masuk ke industri farmasi. Industri farmasi Indonesia kan banyak, ya kan? Distributor dari luar kan juga masuk. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya produk sirup seluruh Indonesia, ya, anggaplah seluruh Indonesia, yang menyebabkan terkontaminasi oleh seperti itu. Diduga terkontaminasi oleh etilen glikol yang dengan mungkin kadar yang berlebihan. Lalu Kementerian Kesehatan membuat edaran yang seperti itu, baik itu kepada dokter, kepada klinik, rumah sakit, dan juga kepada masyarakat. Artinya kepada masyarakat, ini dari Dinas Kesehatan Pamekasan sudah memberikan edaran. Jangan membeli sendiri obat. Nah, biasanya kan beli kan, panas. Yang jadi masalah itu orang-orang yang tidak tahu informasi. Yang tidak tahu informasi, tapi kalau sekarang ada medsos ya, ada medsos, saya kira sudah informasi itu sampai ke desa-desa. Jadi kepada klinik, kepada dokter, kepada perawat untuk tidak meresepkan produk sirup kepada masyarakat, tidak membeli sendiri, baik itu sirup vitamin, sirup apa. Jadi kalau pengen obat tetap dalam bentuk sirup, misalkan dia dibeli tabletnya, dipuyar, kasih madu, sudah diminum jadi sirup. Kasih madu, kasih udah jadi sirup sama. Ya. Misalkan pada anak-anak tidak bisa tablet, jadi dibuyar, kasih pemanis atau apa, itu sudah aman. Ya. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai ada pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan. Kita tidak tahu ya. Seperti itu. Yang jadi masalah itu terjadinya gagal ginjal itu namanya gagal ginjal akut irreversible. Irreversible tidak bisa kembali. Kenapa kok pada anak-anak? Karena banyak anak-anak yang mengkonsumsi sirup. Satu. Yang kedua, ginjal pada anak-anak itu pada namanya anak ya, rentan. Rentan meskipun strukturnya sama, tapi pada anak-anak itu ya di ginjal itu ada saluran-salurannya, tapi lebih kecil. Jadi kalau ada terjadi gumpalan kristal, mudah terjadi penyumbatan. Itu yang menyebabkan gagal ginjal. Ternyata etilen glikol itu kalau di tubuh itu katanya mengalami oksidasi. Oksidasi kalau di ginjal akan terbentuk kristal namanya kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat itu yang biasa jadi batu di kita itu. Nah, ini pada anak. Kalau pada anak gampang terjadi gagal ginjal sudah. Dan itu kan konsumsi dalam waktu lama. Kan tidak tahu ya anak-anak ya. Jadi memang pada banyak anak-anak di usia balita di bawah 6 tahun ya, di bawah 6 tahun seperti itu.
Itu sekedar informasi dari yang terbaru ya. Kalau informasi kesehatan tuh banyak ya. Ronde berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.